Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika materi pecahan. Kita langsung aja ke halaman 3 buku paket matematika. Yang pertama mengenal pecahan. Ini ada contohnya. Ibu beli 10 apel dari pasar, kemudian ada 2 apel diberikan kepada Lala. 2 apel yang diterima Lala dari 10 apel yang dimiliki ibu disebut 2/10. Dapat ditulis 2/10. Nah, 2/10 disebut dengan bilangan pecahan, di mana ada pembilang dan penyebutnya. 2 sebagai pembilang, kemudian 10 sebagai penyebut. Dari contoh itu tadi, dapat diketahui bahwa pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Untuk contoh lainnya, kalian bisa lihat di bawahnya. Mentari punya 1 kue, kemudian kue tersebut dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Mentari memakan 1 dari 2 bagian kue tersebut dan memberikan bagian yang lain untuk Ardi. Awalnya 1, kemudian dipotong menjadi 2 bagian. Pernyataan 1 dari 2 bagian disebut juga 1/2 atau setengah. Dapat ditulis dengan 1/2. Nah, contoh lagi ada di halaman selanjutnya. Ada 1 kue, kemudian dipotong menjadi 2 bagian. Dapatlah setengah. Kemudian kalau 1 kue dipotong menjadi 4 bagian, itu jadinya 1/4. Jadi pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari kesatuan. Dari penjelasan di atas, pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan dan bagian dari kesatuan. Nah, kita akan belajar tentang jenis-jenis pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Contohnya 3/4, 1/2, 2/3, dan seterusnya. Kemudian ada pecahan-pecahan lain ini 2/3, 5/8, 6/12, 15/11, dan 20/13. Pada pecahan 2/3, 5/8, dan 6/12, pembilangnya kurang dari penyebut. Pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut disebut pecahan murni. Kemudian pecahan murni dapat disebut sebagai pecahan biasa, tapi pecahan biasa belum tentu dapat disebut sebagai pecahan murni. Pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas 1 bagian bilangan bulat dan 1 bagian pecahan biasa. Contohnya untuk pecahan campuran 1/3. Angka 1 yang di depan itu adalah bilangan bulatnya, kemudian 1/3 adalah pecahan biasanya. Terus 2, 3/4. 2 ini sebagai bilangan bulat, kemudian 3/4 itu sebagai pecahannya, dan seterusnya. Pecahan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Contohnya bilangan 7.523,145. Ini merupakan bilangan desimal. Nah, penempatannya 7 sebagai ribuan, 5 sebagai ratusan, 2 sebagai puluhan, 3 sebagai satuan, kemudian ada tanda koma, 1 sebagai persepuluhan, 4 perseratusan, yang terakhir adalah 5 sebagai perseribuan. Kedua, pada tempat puluhan adalah 20. Kemudian nilai angka 1 pada tempat persepuluhan adalah 1/10. Kemudian bilangan desimal ditulis tanpa penyebut. Banyak tempat di sebelah kanan tanda koma menunjukkan nilai penyebutnya. Nah, ini ada contohnya 6/10. Bilangan 10 pada penyebut menunjukkan 1 tempat desimal. Nah, gampangnya kita lihat nolnya ini, oh ternyata ada 1. Berarti nanti ada 1 angka di belakang koma, jadinya 0,6. Kemudian 15/100, berarti nanti ada 2 angka di belakang koma, jadinya 0,15. Ini sama artinya dengan 15 dibagi 100 gitu ya, hasilnya adalah 0,15. Kemudian 3/100. Nah, itu sama dengan 0,03. Tempat kedua ditulis dengan menambahkan 0 sebelum tanda koma, karena belakang koma harus ada 2 angka. Kemudian yang terakhir 2.514/1000. Ini 1000 penanda bahwa nanti ada 3 angka di belakang koma. Jadinya kita bisa tuliskan 2,514.
Yang terakhir adalah persen. Persen adalah pecahan yang penyebutnya 100. Persen dilambangkan dengan, ini ya kalian bisa lihat tandanya itu ya, persen. Penulisan pecahan 25/100 dalam bentuk persen adalah 25%. Di mana penyebutnya sudah 100, jadi kita bisa langsung tulis 25/100 itu adalah 25%. Untuk contohnya, yang agar lebih jelas, pecahan biasa ini contohnya 1/2, 3/4. Kemudian pecahan campurannya 3, 1/5, kemudian ada 2/5. Angka 3 ini sebagai bilangan bulat, kemudian 1/5 adalah pecahan biasanya. 2 sebagai bilangan bulat, 2/5 sebagai pecahan biasanya. Kemudian desimalnya contohnya adalah 0,25, 1,75. Kemudian persen bisa langsung ditulis 24%, 50%, dan seterusnya. Terima kasih.